3 oknum TNI AL ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penembakan bos rental mobil di res area KM 45 Tol Merak, Tangerang, Banten pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, dini hari yang menewaskan Ilyas Abdurrahman dan melukai Rap. Ketiga tersangka yakni Sertu A, Sertu Ra, dan Klek Ba. Dan Puspomal Laskeda TNI Samista mengatakan ketiganya telah ditahan di fasilitas penahanan Puspomal. Ketiganya juga akan menjalani proses penahanan sementara selama 20 hari sejak Sabtu, tanggal 4 Januari tahun 2025. Namun demikian, ia belum menjelaskan lebih jauh terkait pasal apa yang disangkakan kepada ketiganya. Hal itu disampaikan Mia saat konferensi pers di Mako Koarmadari Jakarta Pusat pada Senin, tanggal 6 Januari tahun 2025. Jadi anggota ini sudah ditahan di tempat kami. Dan sesuai dengan surat penahanan dari Angkum, atasan yang berhak menghukum, sudah kami terima. Terhitung karena hari Sabtu yang lalu itu, anggota sebetulnya sudah kita amankan. Karena masih dalam proses lidik, kami selalu maraton lidik, masih belum kami tetapkan, kata Samista. Sekarang karena sudah ada tanda-tanda dengan beberapa bukti maka yang bersangkutan sudah masuk proses penyidikan dan sudah kami tetapkan, tersangka. Bukti penahanan sementara dalam hal ini 20 hari pertama sudah ditandatangani oleh Angkum terhitung sejak Sabtu, lanjut dia. Diberitakan sebelumnya, aksi penembakan terjadi di res area KM 45 Jalan Tol Tangerang Merak, Desa Pabuaran, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, pada Kamis, tanggal 21 Februari tahun 2025. Peristiwa ini berlangsung pada dini hari dan mengakibatkan 1 orang meninggal dunia. Korban yang tewas dalam insiden tersebut berinisial IAR, berusia 48 tahun. Setelah kejadian, korban dievakuasi ke RSUD Balaraja, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang. Kasih Humas Polresta Tangerang, Ibda Purbawa, mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan pemeriksaan di lokasi kejadian untuk mengungkap motif dan kronologi penembakan, serta jumlah pelaku yang terlibat. Masih serangkaian penyelidikan untuk mengungkap. Setelah kejadian dan adanya laporan mengenai peristiwa penembakan, Kapolres dan Kasat Reskrim langsung terjun untuk melakukan pengecekan TKP, jelas Purbawa. Sedangkan 1 korban lainnya, berinisial Rap, berusia 60 tahun, masih dalam perawatan intensif akibat luka tembak di punggung sebelah kiri. Untuk 1 korban lainnya masih dalam penanganan medis karena luka tembak di bagian punggung dan juga mengenai tangan sebelah kiri, tambah Purbawa. Bos rental mobil Ilyas Abdurrahman yang tewas ditembak oknum prajurit TNI AL menyisakan duka mendalam bagi pihak keluarga. Atas hal itu, Agam Muhammad Nasruddin, 26 tahun, anak pertama dari Ilyas, meminta pelaku untuk dihukum seberat-beratnya. Agam Muhammad meminta pelaku penembakan dihukum seberat-beratnya karena telah menghabisi nyawa sang ayah. Agam mengaku saat kejadian berlangsung telah menawarkan komunikasi baik-baik, namun pelaku enggan melakukannya. Diketahui hingga kini polisi masih menyelidiki kasus tewasnya Ilyas Abdurrahman di res area kilometer 54 Tol Tangerang Merak Kamis 2 Januari 2025. Terkini pihak kepolisian membagi 2 klaster pelaku. Adapun Kasih Humas Polres Tangerang Ibda Purbawa menyebut bahwa pertama pelaku penggelapan mobil sewaan, lalu yang kedua ialah pelaku penembakan. Dalam klaster penggelapan mobil sewaan, polisi menetapkan Ajat Supriyatna yang menyewa mobil, lalu tersangka I selaku orang yang membantu menggelapkan mobil. Lalu untuk klaster penembakan, polisi tengah berkoordinasi dengan pihak TNI. Kami ingin menegaskan bahwa TNI Angkatan Laut tidak tinggal diam menghadapi permasalahan ini. Kami telah berupaya mengambil langkah cepat dan transparan untuk mencari bukti-bukti guna mengungkap kejadian sebenarnya melalui proses penyelidikan
bersama antara Puspommal dan Polda Banten. Saya pertama kali menerima laporan terkait insiden ini pada tanggal 2 Januari 2025 malam sekitar pukul 20.00 dari Asintel Pangku Armada RI bahwa 3 anggota yang pada saat itu berada di Pangkalan Pondok Gayu, yaitu Sertu AA, Sertu RH, dan KLKBA, di mana mereka mengalami pengeroyokan oleh sekitar 15 orang tak dikenal di rest area kilometer 45 tol Merak Tangerang. Insiden berpangkal dari permasalahan pokok yaitu pembelian mobil. Dalam insiden tersebut diakui bahwa salah satu anggota melakukan tindakan penembakan. Setelah diketahui kemudian mengakibatkan korban, 1 orang meninggal dunia dan 1 orang luka-luka. Kami ingin menegaskan bahwa TNI Angkatan Laut tidak tinggal diam menghadapi permasalahan ini. Kami telah berupaya mengambil langkah cepat dan transparan untuk mencari bukti-bukti guna mengungkap kejadian sebenarnya melalui proses penyelidikan bersama antara Puspommal dan Polda Banten. Saya pertama kali menerima laporan terkait insiden ini pada tanggal 2 Januari 2025 malam sekitar pukul 20.00 dari Asintel Pangku Armada RI bahwa 3 anggota yang pada saat itu berada di Pangkalan Pondok Gayu, yaitu Sertu AA, Sertu RH, dan KLKBA, di mana mereka mengalami pengeroyokan oleh sekitar 15 orang tak dikenal di rest area kilometer 45 tol Merak Tangerang. Insiden berpangkal dari permasalahan pokok yaitu pembelian mobil. Dalam insiden tersebut diakui bahwa salah satu anggota melakukan tindakan penembakan. Setelah diketahui kemudian mengakibatkan korban, 1 orang meninggal dunia dan 1 orang luka-luka. Saat ini ketiga anggota tersebut proses penyidikan di Puspommal. Baru saja kami telah mengikuti paparan gelar perkara dari Polda Banten, dan di sini juga hadir Bapak Kapolda Banten terkait perkembangan kasus ini. Kemudian bila penyidikan terhadap oknum anggota yang terlibat oleh Puspommal selesai, selanjutnya akan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan atau BAP. TNI Angkatan Laut sangat menghormati proses hukum dengan menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Dalam penjelasan ini tidak ada yang ditutup-tutupi, semua terbuka. Kami ingin menegaskan sikap TNI Angkatan Laut bahwa siapapun anggota kami bila terbukti bersalah, kami akan tindak tegas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di TNI. 3 oknum TNI AL ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penembakan bos rental mobil di rest area KM 45 Tol Merak, Tangerang, Banten pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, dini hari yang menewaskan Ilyas Abdurrahman dan melukai Rap. Ketiga tersangka yakni Sertu A, Sertu Ra, dan Klekba. Dan Puspommal Laskeda TNI Samista mengatakan ketiganya telah ditahan di fasilitas penahanan Puspommal. Ketiganya juga akan menjalani proses penahanan sementara selama 20 hari sejak Sabtu, tanggal 4 Januari tahun 2025. Namun demikian, ia belum menjelaskan lebih jauh terkait pasal apa yang disangkakan kepada ketiganya. Hal itu disampaikan Mia saat konferensi pers di Mako Koarmadari Jakarta Pusat pada Senin, tanggal 6 Januari tahun 2025. Jadi anggota ini sudah ditahan di tempat kami. Dan sesuai dengan surat penahanan dari Angkum, atasan yang berhak menghukum, sudah kami terima. Terhitung karena hari Sabtu yang lalu itu, anggota sebetulnya sudah kita amankan. Karena masih dalam proses lidik, kami selalu maraton lidik, masih belum kami tetapkan, kata Samista.
Sekarang karena sudah ada tanda-tanda dengan beberapa bukti, maka yang bersangkutan sudah masuk proses penyidikan dan sudah kami tetapkan tersangka. Bukti penahanan sementara dalam hal ini 20 hari pertama sudah ditandatangani oleh Angkum terhitung sejak Sabtu, lanjut dia. Diberitakan sebelumnya, aksi penembakan terjadi di res area KM 45 Jalan Tol Tangerang Merak, Desa Pabuaran, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, pada Kamis, tanggal 21 Februari tahun 2025. Peristiwa ini berlangsung pada dini hari dan mengakibatkan 1 orang meninggal dunia. Korban yang tewas dalam insiden tersebut berinisial IAR, berusia 48 tahun. Setelah kejadian, korban dievakuasi ke RSUD Balaraja, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang. Kasih Humas Polresta Tangerang, Ibda Purbawa, mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan pemeriksaan di lokasi kejadian untuk mengungkap motif dan kronologi penembakan, serta jumlah pelaku yang terlibat. Masih serangkaian penyelidikan untuk mengungkap. Setelah kejadian dan adanya laporan mengenai peristiwa penembakan, Kapolres dan Kasat Reskrim langsung terjun untuk melakukan pengecekan TKP, jelas Purbawa. Sedangkan 1 korban lainnya, berinisial Rap, berusia 60 tahun, masih dalam perawatan intensif akibat luka tembak di punggung sebelah kiri. Untuk 1 korban lainnya masih dalam penanganan medis karena luka tembak di bagian punggung dan juga mengenai tangan sebelah kiri, tambah Purbawa. Bos rental mobil Ilyas Abdurrahman yang tewas ditembak oknum prajurit TNI AL menyisakan duka mendalam bagi pihak keluarga. Atas hal itu, Agam Muhammad Nasruddin, 26 tahun, anak pertama dari Ilyas, meminta pelaku untuk dihukum seberat-beratnya. Agam Muhammad meminta pelaku penembakan dihukum seberat-beratnya karena telah menghabisi nyawa sang ayah. Agam mengaku saat kejadian berlangsung telah menawarkan komunikasi baik-baik, namun pelaku enggan melakukannya. Diketahui hingga kini polisi masih menyelidiki kasus tewasnya Ilyas Abdurrahman di res area kilometer 54 Tol Tangerang Merak Kamis 2 Januari 2025. Terkini pihak kepolisian membagi 2 klaster pelaku. Adapun Kasih Humas Polres Tangerang Ibda Purbawa menyebut bahwa pertama pelaku penggelapan mobil sewaan, lalu yang kedua ialah pelaku penembakan. Dalam klaster penggelapan mobil sewaan, polisi menetapkan Ajat Supriyatna yang menyewa mobil, lalu tersangka I selaku orang yang membantu menggelapkan mobil. Lalu untuk klaster penembakan, polisi tengah berkoordinasi dengan pihak TNI. Kami ingin menegaskan bahwa TNI Angkatan Laut tidak tinggal diam menghadapi permasalahan ini. Kami telah berupaya mengambil langkah cepat dan transparan untuk mencari bukti-bukti guna mengungkap kejadian sebenarnya melalui proses penyelidikan bersama antara Puspommal dan Polda Banten. Saya pertama kali menerima laporan terkait insiden ini pada tanggal 2 Januari 2025 malam sekitar pukul 20.00 dari Asintel Pangku Armada RI bahwa 3 anggota yang pada saat itu berada di pangkalan Pondok Gayu, yaitu Sertu AA, Sertu RH, dan KLKBA, di mana mereka mengalami pengeroyokan oleh sekitar 15 orang tak dikenal di res area kilometer 45 Tol Merak Tangerang. Insiden berpangkal dari permasalahan pokok yaitu pembelian mobil. Dalam insiden tersebut diakui bahwa salah satu anggota melakukan tindakan penembakan. Setelah diketahui kemudian mengakibatkan korban, 1 orang meninggal dunia dan 1 orang luka-luka. Kami ingin menegaskan bahwa TNI Angkatan Laut tidak tinggal diam menghadapi permasalahan ini. Kami telah berupaya mengambil langkah cepat
dan transparan untuk mencari bukti-bukti guna mengungkap kejadian sebenarnya melalui proses penyelidikan bersama antara Puspomal dan Polda Banten. Saya pertama kali menerima laporan terkait insiden ini pada tanggal 2 Januari 2025 malam sekitar pukul 20.00 dari Asintel Pangku Armada RI bahwa 3 anggota yang pada saat itu berada di Pangkalan Pondok Gayu, yaitu Sertu AA, Sertu RH, dan KLKBA, di mana mereka mengalami pengeroyokan oleh sekitar 15 orang tak dikenal di rest area kilometer 45 tol Merak Tangerang. Insiden berpangkal dari permasalahan pokok yaitu pembelian mobil. Dalam insiden tersebut diakui bahwa salah satu anggota melakukan tindakan penembakan. Setelah diketahui kemudian mengakibatkan korban, 1 orang meninggal dunia dan 1 orang luka-luka. Saat ini ketiga anggota tersebut proses penyidikan di Puspomal. Baru saja kami telah mengikuti paparan gelar perkara dari Polda Banten, dan di sini juga hadir Bapak Kapolda Banten terkait perkembangan kasus ini. Kemudian bila penyidikan terhadap oknum anggota yang terlibat oleh Puspomal selesai, selanjutnya akan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan atau BAP. TNI Angkatan Laut sangat menghormati proses hukum dengan menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Dalam penjelasan ini tidak ada yang ditutup-tutupi, semua terbuka. Kami ingin menegaskan sikap TNI Angkatan Laut bahwa siapapun anggota kami bila terbukti bersalah, kami akan tindak tegas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di TNI. 3 oknum TNI AL ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penembakan bos rental mobil di rest area KM 45 Tol Merak, Tangerang, Banten pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, dini hari yang menewaskan Ilyas Abdurrahman dan melukai Rap. Ketiga tersangka yakni Sertu A, Sertu Ra, dan Klekba. Dan Puspomal Laskeda TNI Samista mengatakan ketiganya telah ditahan di fasilitas penahanan Puspomal. Ketiganya juga akan menjalani proses penahanan sementara selama 20 hari sejak Sabtu, tanggal 4 Januari tahun 2025. Namun demikian, ia belum menjelaskan lebih jauh terkait pasal apa yang disangkakan kepada ketiganya. Hal itu disampaikan Mia saat konferensi pers di Mako Koarmadari Jakarta Pusat pada Senin, tanggal 6 Januari tahun 2025. Jadi anggota ini sudah ditahan di tempat kami. Dan sesuai dengan surat penahanan dari Angkum, atasan yang berhak menghukum, sudah kami terima. Terhitung karena hari Sabtu yang lalu itu, anggota sebetulnya sudah kita amankan. Karena masih dalam proses lidik, kami selalu maraton lidik, masih belum kami tetapkan, kata Samista. Sekarang karena sudah ada tanda-tanda dengan beberapa bukti maka yang bersangkutan sudah masuk proses penyidikan dan sudah kami tetapkan tersangka. Bukti penahanan sementara dalam hal ini 20 hari pertama sudah ditandatangani oleh Angkum terhitung sejak Sabtu, lanjut dia. Diberitakan sebelumnya, aksi penembakan terjadi di rest area KM 45 Jalan Tol Tangerang Merak, Desa Pabuaran, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, pada Kamis, tanggal 21 Februari tahun 2025. Peristiwa ini berlangsung pada dini hari dan mengakibatkan 1 orang meninggal dunia. Korban yang tewas dalam insiden tersebut berinisial IAR, berusia 48 tahun. Setelah kejadian, korban dievakuasi ke RSUD Balaraja, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang. Kasih Humas Polresta Tangerang, Ibda Purbawa, mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan pemeriksaan di lokasi kejadian untuk mengungkap motif dan kronologi penembakan, serta jumlah pelaku yang terlibat. Masih serangkaian penyelidikan untuk mengungkap. Setelah kejadian dan adanya laporan mengenai peristiwa penembakan,
Kapolres dan Kasat Reskrim langsung terjun untuk melakukan pengecekan TKP, jelas Purbawa. Sedangkan satu korban lainnya, berinisial Rap, berusia 60 tahun, masih dalam perawatan intensif akibat luka tembak di punggung sebelah kiri. Untuk satu korban lainnya masih dalam penanganan medis karena luka tembak di bagian punggung dan juga mengenai tangan sebelah kiri, tambah Purbawa. Bos rental mobil Ilyas Abdurrahman yang tewas ditembak oknum prajurit TNI AL menyisakan duka mendalam bagi pihak keluarga. Atas hal itu, Agam Muhammad Nasruddin, 26 tahun, anak pertama dari Ilyas, meminta pelaku untuk dihukum seberat-beratnya. Agam Muhammad meminta pelaku penembakan dihukum seberat-beratnya karena telah menghabisi nyawa sang ayah. Agam mengaku saat kejadian berlangsung telah menawarkan komunikasi baik-baik, namun pelaku enggan melakukannya. Diketahui hingga kini polisi masih menyelidiki kasus tewasnya Ilyas Abdurrahman di res area kilometer 54 Tol Tangerang Merak Kamis 2 Januari 2025. Terkini pihak kepolisian membagi dua klaster pelaku. Adapun Kasih Humas Polres Tangerang Ibda Purbawa menyebut bahwa pertama pelaku penggelapan mobil sewaan, lalu yang kedua ialah pelaku penembakan. Dalam klaster penggelapan mobil sewaan, polisi menetapkan Ajat Supriyatna yang menyewa mobil, lalu tersangka I selaku orang yang membantu menggelapkan mobil. Lalu untuk klaster penembakan, polisi tengah berkoordinasi dengan pihak TNI. Kami ingin menegaskan bahwa TNI Angkatan Laut tidak tinggal diam menghadapi permasalahan ini. Kami telah berupaya mengambil langkah cepat dan transparan untuk mencari bukti-bukti guna mengungkap kejadian sebenarnya melalui proses penyelidikan bersama antara Puspomal dan Polda Banten. Saya pertama kali menerima laporan terkait insiden ini pada tanggal 2 Januari 2025 malam sekitar pukul 20.00 dari Asintel Pangku Armada RI bahwa 3 anggota yang pada saat itu berada di pangkalan Pondok Gayu, yaitu Sertu AA, Sertu RH, dan KLKBA, di mana mereka mengalami pengeroyokan oleh sekitar 15 orang tak dikenal di res area kilometer 45 Tol Merak Tangerang. Insiden berpangkal dari permasalahan pokok yaitu pembelian mobil. Dalam insiden tersebut diakui bahwa salah satu anggota melakukan tindakan penembakan. Setelah diketahui kemudian mengakibatkan korban, 1 orang meninggal dunia dan 1 orang luka-luka. Kami ingin menegaskan bahwa TNI Angkatan Laut tidak tinggal diam menghadapi permasalahan ini. Kami telah berupaya mengambil langkah cepat dan transparan untuk mencari bukti-bukti guna mengungkap kejadian sebenarnya melalui proses penyelidikan bersama antara Puspomal dan Polda Banten. Saya pertama kali menerima laporan terkait insiden ini pada tanggal 2 Januari 2025 malam sekitar pukul 20.00 dari Asintel Pangku Armada RI bahwa 3 anggota yang pada saat itu berada di pangkalan Pondok Gayu, yaitu Sertu AA, Sertu RH, dan KLKBA, di mana mereka mengalami pengeroyokan oleh sekitar 15 orang tak dikenal di res area kilometer 45 Tol Merak Tangerang. Insiden berpangkal dari permasalahan pokok yaitu pembelian mobil. Dalam insiden tersebut diakui bahwa salah satu anggota melakukan tindakan penembakan. Setelah diketahui kemudian mengakibatkan korban, 1 orang meninggal dunia dan 1 orang luka-luka. Saat ini ketiga anggota tersebut proses penyidikan di Puspomal
Baru saja kami telah mengikuti paparan gelar perkara dari Polda Banten, ya, dan di sini juga hadir Bapak Kapolda Banten terkait perkembangan kasus ini. Kemudian bila penyidikan terhadap oknum anggota yang terlibat oleh Puspomal selesai, selanjutnya akan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan atau BAP. TNI Angkatan Laut sangat menghormati proses hukum dengan menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Dalam penjelasan ini tidak ada yang ditutup-tutupi, semua terbuka. Kami ingin menegaskan sikap TNI Angkatan Laut bahwa siapapun anggota kami bila terbukti bersalah, kami akan tindak tegas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di TNI. 3 oknum TNI AL ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penembakan bos rental mobil di res area KM 45 Tol Merak, Tangerang, Banten pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, dini hari yang menewaskan Ilyas Abdurrahman dan melukai Rap. Ketiga tersangka yakni Sertu A, Sertu Ra, dan Klekba. Dan Puspomal Laskeda TNI Samista mengatakan ketiganya telah ditahan di fasilitas penahanan Puspomal. Ketiganya juga akan menjalani proses penahanan sementara selama 20 hari sejak Sabtu, tanggal 4 Januari tahun 2025. Namun demikian, ia belum menjelaskan lebih jauh terkait pasal apa yang disangkakan kepada ketiganya. Hal itu disampaikan Mia saat konferensi pers di Mako Koarmadari Jakarta Pusat pada Senin, tanggal 6 Januari tahun 2025. Jadi anggota ini sudah ditahan di tempat kami. Dan sesuai dengan surat penahanan dari Angkum, atasan yang berhak menghukum, sudah kami terima. Terhitung karena hari Sabtu yang lalu itu, anggota sebetulnya sudah kita amankan. Karena masih dalam proses lidik, kami selalu maraton lidik, masih belum kami tetapkan, kata Samista. Sekarang karena sudah ada tanda-tanda dengan beberapa bukti maka yang bersangkutan sudah masuk proses penyidikan dan sudah kami tetapkan tersangka. Bukti penahanan sementara dalam hal ini 20 hari pertama sudah ditandatangani oleh Angkum terhitung sejak Sabtu, lanjut dia. Diberitakan sebelumnya, aksi penembakan terjadi di res area KM 45 Jalan Tol Tangerang Merak, Desa Pabuaran, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, pada Kamis, tanggal 21 Februari tahun 2025. Peristiwa ini berlangsung pada dini hari dan mengakibatkan 1 orang meninggal dunia. Korban yang tewas dalam insiden tersebut berinisial IAR, berusia 48 tahun. Setelah kejadian, korban dievakuasi ke RSUD Balaraja, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang. Kasih Humas Polresta Tangerang, Ibda Purbawa, mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan pemeriksaan di lokasi kejadian untuk mengungkap motif dan kronologi penembakan, serta jumlah pelaku yang terlibat. Masih serangkaian penyelidikan untuk mengungkap. Setelah kejadian dan adanya laporan mengenai peristiwa penembakan, Kapolres dan Kasat Reskrim langsung terjun untuk melakukan pengecekan TKP, jelas Purbawa. Sedangkan 1 korban lainnya, berinisial Rap, berusia 60 tahun, masih dalam perawatan intensif akibat luka tembak di punggung sebelah kiri. Untuk 1 korban lainnya masih dalam penanganan medis karena luka tembak di bagian punggung dan juga mengenai tangan sebelah kiri, tambah Purbawa. Bos rental mobil Ilyas Abdurrahman yang tewas ditembak oknum prajurit TNI AL menyisakan duka mendalam bagi pihak keluarga. Atas hal itu, Agam Muhammad Nasruddin, 26 tahun, anak pertama dari Ilyas, meminta pelaku untuk dihukum seberat-beratnya. Agam Muhammad meminta pelaku penembakan dihukum seberat-beratnya karena telah menghabisi nyawa sang ayah. Agam mengaku saat kejadian berlangsung telah menawarkan komunikasi baik-baik, namun pelaku enggan melakukannya.
Diketahui hingga kini polisi masih menyelidiki kasus tewasnya Ilyas Abdurrahman di res area kilometer 54 Tol Tangerang Merak Kamis 2 Januari 2025. Terkini pihak kepolisian membagi dua klaster pelaku. Adapun Kasih Humas Polres Tangerang Ibda Purbawa menyebut bahwa pertama pelaku penggelapan mobil sewaan, lalu yang kedua ialah pelaku penembakan. Dalam klaster penggelapan mobil sewaan, polisi menetapkan Ajat Supriyatna yang menyewa mobil, lalu tersangka I selaku orang yang membantu menggelapkan mobil. Lalu untuk klaster penembakan, polisi tengah berkoordinasi dengan pihak TNI. Kami ingin menegaskan bahwa TNI Angkatan Laut tidak tinggal diam menghadapi permasalahan ini. Kami telah berupaya mengambil langkah cepat dan transparan untuk mencari bukti-bukti guna mengungkap kejadian sebenarnya melalui proses penyelidikan bersama antara Puspomal dan Polda Banten. Saya pertama kali menerima laporan terkait insiden ini pada tanggal 2 Januari 2025 malam sekitar pukul 20.00 dari Asintel Pangku Armada RI bahwa 3 anggota yang pada saat itu berada di pangkalan Pondok Gayu, yaitu Sertu AA, Sertu RH, dan KLKBA, di mana mereka mengalami pengeroyokan oleh sekitar 15 orang tak dikenal di res area kilometer 45 Tol Merak Tangerang. Insiden berpangkal dari permasalahan pokok yaitu pembelian mobil. Dalam insiden tersebut diakui bahwa salah satu anggota melakukan tindakan penembakan. Setelah diketahui kemudian mengakibatkan korban, 1 orang meninggal dunia dan 1 orang luka-luka. Kami ingin menegaskan bahwa TNI Angkatan Laut tidak tinggal diam menghadapi permasalahan ini. Kami telah berupaya mengambil langkah cepat dan transparan untuk mencari bukti-bukti guna mengungkap kejadian sebenarnya melalui proses penyelidikan bersama antara Puspomal dan Polda Banten. Saya pertama kali menerima laporan terkait insiden ini pada tanggal 2 Januari 2025 malam sekitar pukul 20.00 dari Asintel Pangku Armada RI bahwa 3 anggota yang pada saat itu berada di pangkalan Pondok Gayu, yaitu Sertu AA, Sertu RH, dan KLKBA, di mana mereka mengalami pengeroyokan oleh sekitar 15 orang tak dikenal di res area kilometer 45 Tol Merak Tangerang. Insiden berpangkal dari permasalahan pokok yaitu pembelian mobil. Dalam insiden tersebut diakui bahwa salah satu anggota melakukan tindakan penembakan. Setelah diketahui kemudian mengakibatkan korban, 1 orang meninggal dunia dan 1 orang luka-luka. Saat ini ketiga anggota tersebut proses penyidikan di Puspomal. Baru saja kami telah mengikuti paparan gelar perkara dari Polda Banten, dan di sini juga hadir Bapak Kapolda Banten terkait perkembangan kasus ini. Kemudian bila penyidikan terhadap oknum anggota yang terlibat oleh Puspomal selesai, selanjutnya akan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan atau BAP. TNI Angkatan Laut sangat menghormati proses hukum dengan menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Dalam penjelasan ini tidak ada yang ditutup-tutupi, semua terbuka. Kami ingin menegaskan sikap TNI Angkatan Laut bahwa siapapun anggota kami bila terbukti bersalah, kami akan tindak tegas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di TNI. 3 oknum TNI AL ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penembakan bos rental mobil di res area KM 45 Tol Merak, Tangerang, Banten pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, dini hari yang menewaskan Ilyas Abdurrahman dan melukai Rap.
Ketiga tersangka yakni Sertu A, Sertura, dan Klekba. Dan Puspomal Laskeda TNI Samista mengatakan ketiganya telah ditahan di fasilitas penahanan Puspomal. Ketiganya juga akan menjalani proses penahanan sementara selama 20 hari sejak Sabtu, tanggal 4 Januari tahun 2025. Namun demikian, ia belum menjelaskan lebih jauh terkait pasal apa yang disangkakan kepada ketiganya. Hal itu disampaikan Mia saat konferensi pers di Mako Koarmadari Jakarta Pusat pada Senin, tanggal 6 Januari tahun 2025. Jadi anggota ini sudah ditahan di tempat kami. Dan sesuai dengan surat penahanan dari Angkum, atasan yang berhak menghukum, sudah kami terima. Terhitung karena hari Sabtu yang lalu itu, anggota sebetulnya sudah kita amankan. Karena masih dalam proses lidik, kami selalu maraton lidik, masih belum kami tetapkan, kata Samista. Sekarang karena sudah ada tanda-tanda dengan beberapa bukti maka yang bersangkutan sudah masuk proses penyidikan dan sudah kami tetapkan, tersangka. Bukti penahanan sementara dalam hal ini 20 hari pertama sudah ditandatangani oleh Angkum terhitung sejak Sabtu, lanjut dia. Diberitakan sebelumnya, aksi penembakan terjadi di res area KM 45 Jalan Tol Tangerang Merak, Desa Pabuaran, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, pada Kamis, tanggal 21 Februari tahun 2025. Peristiwa ini berlangsung pada dini hari dan mengakibatkan 1 orang meninggal dunia. Korban yang tewas dalam insiden tersebut berinisial IAR, berusia 48 tahun. Setelah kejadian, korban dievakuasi ke RSUD Balaraja, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang. Kasih Humas Polresta Tangerang, Ibda Purbawa, mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan pemeriksaan di lokasi kejadian untuk mengungkap motif dan kronologi penembakan, serta jumlah pelaku yang terlibat. Masih serangkaian penyelidikan untuk mengungkap. Setelah kejadian dan adanya laporan mengenai peristiwa penembakan, Kapolres dan Kasat Reskrim langsung terjun untuk melakukan pengecekan TKP, jelas Purbawa. Sedangkan 1 korban lainnya, berinisial Rap, berusia 60 tahun, masih dalam perawatan intensif akibat luka tembak di punggung sebelah kiri. Untuk 1 korban lainnya masih dalam penanganan medis karena luka tembak di bagian punggung dan juga mengenai tangan sebelah kiri, tambah Purbawa. Bos rental mobil Ilyas Abdurrahman yang tewas ditembak oknum prajurit TNI AL menyisakan duka mendalam bagi pihak keluarga. Atas hal itu, Agam Muhammad Nasruddin, 26 tahun, anak pertama dari Ilyas, meminta pelaku untuk dihukum seberat-beratnya. Agam Muhammad meminta pelaku penembakan dihukum seberat-beratnya karena telah menghabisi nyawa sang ayah. Agam mengaku saat kejadian berlangsung telah menawarkan komunikasi baik-baik, namun pelaku enggan melakukannya. Diketahui hingga kini polisi masih menyelidiki kasus tewasnya Ilyas Abdurrahman di res area kilometer 54 Tol Tangerang Merak Kamis 2 Januari 2025. Terkini pihak kepolisian membagi 2 klaster pelaku. Adapun Kasih Humas Polres Tangerang Ibda Purbawa menyebut bahwa pertama pelaku penggelapan mobil sewaan, lalu yang kedua ialah pelaku penembakan. Dalam klaster penggelapan mobil sewaan, polisi menetapkan Ajat Supriyatna yang menyewa mobil, lalu tersangka I selaku orang yang membantu menggelapkan mobil. Lalu untuk klaster penembakan, polisi tengah berkoordinasi dengan pihak TNI. Kami ingin menegaskan bahwa TNI Angkatan Laut tidak tinggal diam menghadapi permasalahan ini. Kami telah berupaya mengambil langkah cepat dan transparan untuk mencari bukti-bukti guna mengungkap kejadian sebenarnya melalui proses penyelidikan bersama antara Puspomal dan Polda Banten. Saya pertama kali menerima laporan terkait insiden ini pada tanggal 2 Januari 2025 malam sekitar pukul 20.00 dari Asintel Pangku Armada RI
bahwa 3 anggota yang pada saat itu berada di pangkalan Pondok Gayu, yaitu Sertu AA, Sertu RH, dan KLKBA, di mana mereka mengalami pengeroyokan oleh sekitar 15 orang tak dikenal di rest area kilometer 45 tol Merak Tangerang. Insiden berpangkal dari permasalahan pokok yaitu pembelian mobil. Dalam insiden tersebut diakui bahwa salah satu anggota melakukan tindakan penembakan. Setelah diketahui kemudian mengakibatkan korban, 1 orang meninggal dunia dan 1 orang luka-luka. Kami ingin menegaskan bahwa TNI Angkatan Laut tidak tinggal diam menghadapi permasalahan ini. Kami telah berupaya mengambil langkah cepat dan transparan untuk mencari bukti-bukti guna mengungkap kejadian sebenarnya melalui proses penyelidikan bersama antara Puspomal dan Polda Banten. Saya pertama kali menerima laporan terkait insiden ini pada tanggal 2 Januari 2025 malam sekitar pukul 20.00 dari Asintel Pangku Armada RI bahwa 3 anggota yang pada saat itu berada di pangkalan Pondok Gayu, yaitu Sertu AA, Sertu RH, dan KLKBA, di mana mereka mengalami pengeroyokan oleh sekitar 15 orang tak dikenal di rest area kilometer 45 tol Merak Tangerang. Insiden berpangkal dari permasalahan pokok yaitu pembelian mobil. Dalam insiden tersebut diakui bahwa salah satu anggota melakukan tindakan penembakan. Setelah diketahui kemudian mengakibatkan korban, 1 orang meninggal dunia dan 1 orang luka-luka. Saat ini ketiga anggota tersebut proses penyidikan di Puspomal. Baru saja kami telah mengikuti paparan gelar perkara dari Polda Banten, dan di sini juga hadir Bapak Kapolda Banten terkait perkembangan kasus ini. Kemudian bila penyidikan terhadap oknum anggota yang terlibat oleh Puspomal selesai, selanjutnya akan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan atau BAP. TNI Angkatan Laut sangat menghormati proses hukum dengan menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Dalam penjelasan ini tidak ada yang ditutup-tutupi, semua terbuka. Kami ingin menegaskan sikap TNI Angkatan Laut bahwa siapapun anggota kami bila terbukti bersalah, kami akan tindak tegas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di TNI. 3 oknum TNI AL ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penembakan bos rental mobil di rest area KM 45 Tol Merak, Tangerang, Banten pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, dini hari yang menewaskan Ilyas Abdurrahman dan melukai Rap. Ketiga tersangka yakni Sertu A, Sertu Ra, dan Klekba. Dan Puspomal Laskeda TNI Samista mengatakan ketiganya telah ditahan di fasilitas penahanan Puspomal. Ketiganya juga akan menjalani proses penahanan sementara selama 20 hari sejak Sabtu, tanggal 4 Januari tahun 2025. Namun demikian, ia belum menjelaskan lebih jauh terkait pasal apa yang disangkakan kepada ketiganya. Hal itu disampaikan Mia saat konferensi pers di Mako Koarmadari Jakarta Pusat pada Senin, tanggal 6 Januari tahun 2025. Jadi anggota ini sudah ditahan di tempat kami. Dan sesuai dengan surat penahanan dari Angkum, atasan yang berhak menghukum, sudah kami terima. Terhitung karena hari Sabtu yang lalu itu, anggota sebetulnya sudah kita amankan. Karena masih dalam proses lidik, kami selalu maraton lidik, masih belum kami tetapkan, kata Samista. Sekarang karena sudah ada tanda-tanda dengan beberapa bukti maka yang bersangkutan sudah masuk proses penyidikan dan sudah kami tetapkan, tersangka. Bukti penahanan sementara dalam hal ini 20 hari pertama sudah ditandatangani oleh Angkum terhitung sejak Sabtu, lanjut dia.
Diberitakan sebelumnya, aksi penembakan terjadi di res area KM 45 Jalan Tol Tangerang Merak, Desa Pabuaran, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, pada Kamis, tanggal 21 Februari tahun 2025. Peristiwa ini berlangsung pada dini hari dan mengakibatkan 1 orang meninggal dunia. Korban yang tewas dalam insiden tersebut berinisial IAR, berusia 48 tahun. Setelah kejadian, korban dievakuasi ke RSUD Balaraja, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang. Kasih Humas Polresta Tangerang, Ibda Purbawa, mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan pemeriksaan di lokasi kejadian untuk mengungkap motif dan kronologi penembakan, serta jumlah pelaku yang terlibat. Masih serangkaian penyelidikan untuk mengungkap. Setelah kejadian dan adanya laporan mengenai peristiwa penembakan, Kapolres dan Kasat Reskrim langsung terjun untuk melakukan pengecekan TKP, jelas Purbawa. Sedangkan 1 korban lainnya, berinisial Rap, berusia 60 tahun, masih dalam perawatan intensif akibat luka tembak di punggung sebelah kiri. Untuk 1 korban lainnya masih dalam penanganan medis karena luka tembak di bagian punggung dan juga mengenai tangan sebelah kiri, tambah Purbawa. Bos rental mobil Ilyas Abdurrahman yang tewas ditembak oknum prajurit TNI AL menyisakan duka mendalam bagi pihak keluarga. Atas hal itu, Agam Muhammad Nasruddin, 26 tahun, anak pertama dari Ilyas, meminta pelaku untuk dihukum seberat-beratnya. Agam Muhammad meminta pelaku penembakan dihukum seberat-beratnya karena telah menghabisi nyawa sang ayah. Agam mengaku saat kejadian berlangsung telah menawarkan komunikasi baik-baik, namun pelaku enggan melakukannya. Diketahui hingga kini polisi masih menyelidiki kasus tewasnya Ilyas Abdurrahman di res area kilometer 54 Tol Tangerang Merak Kamis 2 Januari 2025. Terkini pihak kepolisian membagi 2 klaster pelaku. Adapun Kasih Humas Polres Tangerang Ibda Purbawa menyebut bahwa pertama pelaku penggelapan mobil sewaan, lalu yang kedua ialah pelaku penembakan. Dalam klaster penggelapan mobil sewaan, polisi menetapkan Ajat Supriyatna yang menyewa mobil, lalu tersangka I selaku orang yang membantu menggelapkan mobil. Lalu untuk klaster penembakan, polisi tengah berkoordinasi dengan pihak TNI. Kami ingin menegaskan bahwa TNI Angkatan Laut tidak tinggal diam menghadapi permasalahan ini. Kami telah berupaya mengambil langkah cepat dan transparan untuk mencari bukti-bukti guna mengungkap kejadian sebenarnya melalui proses penyelidikan bersama antara Puspommal dan Polda Banten. Saya pertama kali menerima laporan terkait insiden ini pada tanggal 2 Januari 2025 malam sekitar pukul 20.00 dari Asintel Pangku Armada RI bahwa 3 anggota yang pada saat itu berada di pangkalan Pondok Gayu, yaitu Sertu AA, Sertu RH, dan KLKBA, di mana mereka mengalami pengeroyokan oleh sekitar 15 orang tak dikenal di res area kilometer 45 Tol Merak Tangerang. Insiden berpangkal dari permasalahan pokok yaitu pembelian mobil. Dalam insiden tersebut diakui bahwa salah satu anggota melakukan tindakan penembakan. Setelah diketahui kemudian mengakibatkan korban, 1 orang meninggal dunia dan 1 orang luka-luka. Kami ingin menegaskan bahwa TNI Angkatan Laut tidak tinggal diam menghadapi permasalahan ini. Kami telah berupaya mengambil langkah cepat dan transparan untuk mencari bukti-bukti guna mengungkap kejadian sebenarnya melalui proses penyelidikan bersama antara Puspommal dan Polda Banten. Saya pertama kali menerima laporan terkait insiden ini pada tanggal 2 Januari
2025 malam sekitar pukul 20.00 dari Asintel Pangku Armada RI bahwa 3 anggota yang pada saat itu berada di pangkalan Pondok Gayu, yaitu Sertu AA, Sertu RH, dan KLKBA, di mana mereka mengalami pengeroyokan oleh sekitar 15 orang tak dikenal di rest area kilometer 45 tol Merak Tangerang. Insiden berpangkal dari permasalahan pokok, yaitu pembelian mobil. Dalam insiden tersebut diakui bahwa salah satu anggota melakukan tindakan penembakan. Setelah diketahui kemudian mengakibatkan korban, 1 orang meninggal dunia dan 1 orang luka-luka. Saat ini ketiga anggota tersebut proses penyidikan di Puspomal. Baru saja kami telah mengikuti paparan gelar perkara dari Polda Banten, dan di sini juga hadir Bapak Kapolda Banten terkait perkembangan kasus ini. Kemudian bila penyidikan terhadap oknum anggota yang terlibat oleh Puspomal selesai, selanjutnya akan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan atau BAP. TNI Angkatan Laut sangat menghormati proses hukum dengan menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Dalam penjelasan ini tidak ada yang ditutup-tutupi, semua terbuka. Kami ingin menegaskan sikap TNI Angkatan Laut bahwa siapapun anggota kami bila terbukti bersalah, kami akan tindak tegas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di TNI. 3 oknum TNI AL ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penembakan bos rental mobil di rest area KM 45 Tol Merak, Tangerang, Banten pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, dini hari yang menewaskan Ilyas Abdurrahman dan melukai Rap. Ketiga tersangka yakni Sertu AA, Sertura, dan Klekba. Dan Puspomal Laskeda TNI Samista mengatakan ketiganya telah ditahan di fasilitas penahanan Puspomal. Ketiganya juga akan menjalani proses penahanan sementara selama 20 hari sejak Sabtu, tanggal 4 Januari tahun 2025. Namun demikian, ia belum menjelaskan lebih jauh terkait pasal apa yang disangkakan kepada ketiganya. Hal itu disampaikan Mia saat konferensi pers di Mako Koarmadari Jakarta Pusat pada Senin, tanggal 6 Januari tahun 2025. Jadi anggota ini sudah ditahan di tempat kami. Dan sesuai dengan surat penahanan dari Angkum, atasan yang berhak menghukum, sudah kami terima. Terhitung karena hari Sabtu yang lalu itu, anggota sebetulnya sudah kita amankan. Karena masih dalam proses lidik, kami selalu maraton lidik, masih belum kami tetapkan, kata Samista. Sekarang karena sudah ada tanda-tanda dengan beberapa bukti maka yang bersangkutan sudah masuk proses penyidikan dan sudah kami tetapkan tersangka. Bukti penahanan sementara dalam hal ini 20 hari pertama sudah ditandatangani oleh Angkum terhitung sejak Sabtu, lanjut dia. Diberitakan sebelumnya, aksi penembakan terjadi di rest area KM 45 Jalan Tol Tangerang Merak, Desa Pabuaran, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, pada Kamis, tanggal 21 Februari tahun 2025. Peristiwa ini berlangsung pada dini hari dan mengakibatkan 1 orang meninggal dunia. Korban yang tewas dalam insiden tersebut berinisial IAR, berusia 48 tahun. Setelah kejadian, korban dievakuasi ke RSUD Balaraja, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang. Kasih Humas Polresta Tangerang, Ibda Purbawa, mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan pemeriksaan di lokasi kejadian untuk mengungkap motif dan kronologi penembakan, serta jumlah pelaku yang terlibat. Masih serangkaian penyelidikan untuk mengungkap. Setelah kejadian dan adanya laporan mengenai peristiwa penembakan, Kapolres dan Kasat Reskrim langsung terjun untuk melakukan pengecekan TKP, jelas Purbawa. Sedangkan 1 korban lainnya, berinisial Rap, berusia 60 tahun, masih dalam perawatan intensif akibat luka tembak di punggung sebelah kiri.
Untuk satu korban lainnya masih dalam penanganan medis karena luka tembak di bagian punggung dan juga mengenai tangan sebelah kiri, tambah Purbawa. Bos rental mobil Ilyas Abdurrahman yang tewas ditembak oknum prajurit TNI AL menyisakan duka mendalam bagi pihak keluarga. Atas hal itu, Agam Muhammad Nasruddin, 26 tahun, anak pertama dari Ilyas, meminta pelaku untuk dihukum seberat-beratnya. Agam Muhammad meminta pelaku penembakan dihukum seberat-beratnya karena telah menghabisi nyawa sang ayah. Agam mengaku saat kejadian berlangsung telah menawarkan komunikasi baik-baik, namun pelaku enggan melakukannya. Diketahui hingga kini polisi masih menyelidiki kasus tewasnya Ilyas Abdurrahman di res area kilometer 54 Tol Tangerang Merak Kamis 2 Januari 2025. Terkini pihak kepolisian membagi dua klaster pelaku. Adapun Kasih Humas Polres Tangerang Ibda Purbawa menyebut bahwa pertama pelaku penggelapan mobil sewaan, lalu yang kedua ialah pelaku penembakan. Dalam klaster penggelapan mobil sewaan, polisi menetapkan Ajat Supriyatna yang menyewa mobil, lalu tersangka I selaku orang yang membantu menggelapkan mobil. Lalu untuk klaster penembakan, polisi tengah berkoordinasi dengan pihak TNI. Kami ingin menegaskan bahwa TNI Angkatan Laut tidak tinggal diam menghadapi permasalahan ini. Kami telah berupaya mengambil langkah cepat dan transparan untuk mencari bukti-bukti guna mengungkap kejadian sebenarnya melalui proses penyelidikan bersama antara Puspomal dan Polda Banten. Saya pertama kali menerima laporan terkait insiden ini pada tanggal 2 Januari 2025 malam sekitar pukul 20.00 dari Asintel Pangku Armada RI bahwa 3 anggota yang pada saat itu berada di pangkalan Pondok Gayu, yaitu Sertu AA, Sertu RH, dan KLKBA, di mana mereka mengalami pengeroyokan oleh sekitar 15 orang tak dikenal di res area kilometer 45 Tol Merak Tangerang. Insiden berpangkal dari permasalahan pokok yaitu pembelian mobil. Dalam insiden tersebut diakui bahwa salah satu anggota melakukan tindakan penembakan. Setelah diketahui kemudian mengakibatkan korban, 1 orang meninggal dunia dan 1 orang luka-luka. Kami ingin menegaskan bahwa TNI Angkatan Laut tidak tinggal diam menghadapi permasalahan ini. Kami telah berupaya mengambil langkah cepat dan transparan untuk mencari bukti-bukti guna mengungkap kejadian sebenarnya melalui proses penyelidikan bersama antara Puspomal dan Polda Banten. Saya pertama kali menerima laporan terkait insiden ini pada tanggal 2 Januari 2025 malam sekitar pukul 20.00 dari Asintel Pangku Armada RI bahwa 3 anggota yang pada saat itu berada di pangkalan Pondok Gayu, yaitu Sertu AA, Sertu RH, dan KLKBA, di mana mereka mengalami pengeroyokan oleh sekitar 15 orang tak dikenal di res area kilometer 45 Tol Merak Tangerang. Insiden berpangkal dari permasalahan pokok yaitu pembelian mobil. Dalam insiden tersebut diakui bahwa salah satu anggota melakukan tindakan penembakan. Setelah diketahui kemudian mengakibatkan korban, 1 orang meninggal dunia dan 1 orang luka-luka. Saat ini ketiga anggota tersebut proses penyidikan di Puspomal. Baru saja kami telah mengikuti paparan gelar perkara dari Polda Banten, dan di sini juga hadir Bapak Kapolda Banten terkait perkembangan kasus ini. Kemudian bila penyidikan terhadap oknum anggota yang terlibat
oleh Puspomal selesai, selanjutnya akan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan atau BAP. TNI Angkatan Laut sangat menghormati proses hukum dengan menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Dalam penjelasan ini tidak ada yang ditutup-tutupi, semua terbuka. Kami ingin menegaskan sikap TNI Angkatan Laut bahwa siapapun anggota kami bila terbukti bersalah, kami akan tindak tegas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di TNI. 3 oknum TNI AL ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penembakan bos rental mobil di res area KM 45 Tol Merak, Tangerang, Banten pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, dini hari yang menewaskan Ilyas Abdurrahman dan melukai Rap. Ketiga tersangka yakni Sertu A, Sertura, dan Klekba. Dan Puspomal Laskeda TNI Samista mengatakan ketiganya telah ditahan di fasilitas penahanan Puspomal. Ketiganya juga akan menjalani proses penahanan sementara selama 20 hari sejak Sabtu, tanggal 4 Januari tahun 2025. Namun demikian, ia belum menjelaskan lebih jauh terkait pasal apa yang disangkakan kepada ketiganya. Hal itu disampaikan Mia saat konferensi pers di Mako Koarmadari Jakarta Pusat pada Senin, tanggal 6 Januari tahun 2025. Jadi anggota ini sudah ditahan di tempat kami. Dan sesuai dengan surat penahanan dari Angkum, atasan yang berhak menghukum, sudah kami terima. Terhitung karena hari Sabtu yang lalu itu, anggota sebetulnya sudah kita amankan. Karena masih dalam proses lidik, kami selalu maraton lidik, masih belum kami tetapkan, kata Samista. Sekarang karena sudah ada tanda-tanda dengan beberapa bukti maka yang bersangkutan sudah masuk proses penyidikan dan sudah kami tetapkan tersangka. Bukti penahanan sementara dalam hal ini 20 hari pertama sudah ditandatangani oleh Angkum terhitung sejak Sabtu, lanjut dia. Diberitakan sebelumnya, aksi penembakan terjadi di res area KM 45 Jalan Tol Tangerang Merak, Desa Pabuaran, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, pada Kamis, tanggal 21 Februari tahun 2025. Peristiwa ini berlangsung pada dini hari dan mengakibatkan 1 orang meninggal dunia. Korban yang tewas dalam insiden tersebut berinisial IAR, berusia 48 tahun. Setelah kejadian, korban dievakuasi ke RSUD Balaraja, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang. Kasih Humas Polresta Tangerang, Ibda Purbawa, mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan pemeriksaan di lokasi kejadian untuk mengungkap motif dan kronologi penembakan, serta jumlah pelaku yang terlibat. Masih serangkaian penyelidikan untuk mengungkap. Setelah kejadian dan adanya laporan mengenai peristiwa penembakan, Kapolres dan Kasat Reskrim langsung terjun untuk melakukan pengecekan TKP, jelas Purbawa. Sedangkan 1 korban lainnya, berinisial Rap, berusia 60 tahun, masih dalam perawatan intensif akibat luka tembak di punggung sebelah kiri. Untuk 1 korban lainnya masih dalam penanganan medis karena luka tembak di bagian punggung dan juga mengenai tangan sebelah kiri, tambah Purbawa. Bos rental mobil Ilyas Abdurrahman yang tewas ditembak oknum prajurit TNI AL menyisakan duka mendalam bagi pihak keluarga. Atas hal itu, Agam Muhammad Nasruddin, 26 tahun, anak pertama dari Ilyas, meminta pelaku untuk dihukum seberat-beratnya. Agam Muhammad meminta pelaku penembakan dihukum seberat-beratnya karena telah menghabisi nyawa sang ayah. Agam mengaku saat kejadian berlangsung telah menawarkan komunikasi baik-baik, namun pelaku enggan melakukannya. Diketahui hingga kini polisi masih menyelidiki kasus tewasnya Ilyas Abdurrahman di res area kilometer 54 Tol Tangerang Merak Kamis 2 Januari 2025.
Terkini pihak kepolisian membagi dua klaster pelaku. Adapun Kasih Humas Polres Tangerang Ibda Purbawa menyebut bahwa pertama pelaku penggelapan mobil sewaan, lalu yang kedua ialah pelaku penembakan. Dalam klaster penggelapan mobil sewaan, polisi menetapkan Ajat Supriyatna yang menyewa mobil, lalu tersangka I selaku orang yang membantu menggelapkan mobil. Lalu untuk klaster penembakan, polisi tengah berkoordinasi dengan pihak TNI. Kami ingin menegaskan bahwa TNI Angkatan Laut tidak tinggal diam menghadapi permasalahan ini. Kami telah berupaya mengambil langkah cepat dan transparan untuk mencari bukti-bukti guna mengungkap kejadian sebenarnya melalui proses penyelidikan bersama antara Puspomal dan Polda Banten. Saya pertama kali menerima laporan terkait insiden ini pada tanggal 2 Januari 2025 malam sekitar pukul 20.00 dari Asintel Pangkuarmada RI bahwa 3 anggota yang pada saat itu berada di pangkalan Pondok Gayu, yaitu Sertu AA, Sertu RH, dan KLKBA, di mana mereka mengalami pengeroyokan oleh sekitar 15 orang tak dikenal di rest area kilometer 45 tol Merak Tangerang. Insiden berpangkal dari permasalahan pokok yaitu pembelian mobil. Dalam insiden tersebut diakui bahwa salah satu anggota melakukan tindakan penembakan. Setelah diketahui kemudian mengakibatkan korban, 1 orang meninggal dunia dan 1 orang luka-luka. Kami ingin menegaskan bahwa TNI Angkatan Laut tidak tinggal diam menghadapi permasalahan ini. Kami telah berupaya mengambil langkah cepat dan transparan untuk mencari bukti-bukti guna mengungkap kejadian sebenarnya melalui proses penyelidikan bersama antara Puspomal dan Polda Banten. Saya pertama kali menerima laporan terkait insiden ini pada tanggal 2 Januari 2025 malam sekitar pukul 20.00 dari Asintel Pangkuarmada RI bahwa 3 anggota yang pada saat itu berada di pangkalan Pondok Gayu, yaitu Sertu AA, Sertu RH, dan KLKBA, di mana mereka mengalami pengeroyokan oleh sekitar 15 orang tak dikenal di rest area kilometer 45 tol Merak Tangerang. Insiden berpangkal dari permasalahan pokok yaitu pembelian mobil. Dalam insiden tersebut diakui bahwa salah satu anggota melakukan tindakan penembakan. Setelah diketahui kemudian mengakibatkan korban, 1 orang meninggal dunia dan 1 orang luka-luka. Saat ini ketiga anggota tersebut proses penyidikan di Puspomal. Baru saja kami telah mengikuti paparan gelar perkara dari Polda Banten, dan di sini juga hadir Bapak Kapolda Banten terkait perkembangan kasus ini. Kemudian bila penyidikan terhadap oknum anggota yang terlibat oleh Puspomal selesai, selanjutnya akan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan atau BAP. TNI Angkatan Laut sangat menghormati proses hukum dengan menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Dalam penjelasan ini tidak ada yang ditutup-tutupi, semua terbuka. Kami ingin menegaskan sikap TNI Angkatan Laut bahwa siapapun anggota kami bila terbukti bersalah, kami akan tindak tegas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di TNI. 3 oknum TNI AL ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penembakan bos rental mobil di rest area KM 45 Tol Merak, Tangerang, Banten pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, dini hari yang menewaskan Ilyas Abdurrahman dan melukai Rap. Ketiga tersangka yakni Sertu A, Sertura, dan Klekba.
Dan Puspomal Laskeda TNI Samista mengatakan ketiganya telah ditahan di fasilitas penahanan Puspomal. Ketiganya juga akan menjalani proses penahanan sementara selama 20 hari sejak Sabtu, tanggal 4 Januari tahun 2025. Namun demikian, ia belum menjelaskan lebih jauh terkait pasal apa yang disangkakan kepada ketiganya. Hal itu disampaikan Mia saat konferensi pers di Mako Koarmadari, Jakarta Pusat pada Senin, tanggal 6 Januari tahun 2025. Jadi anggota ini sudah ditahan di tempat kami. Dan sesuai dengan surat penahanan dari Angkum, atasan yang berhak menghukum, sudah kami terima. Terhitung karena hari Sabtu yang lalu itu, anggota sebetulnya sudah kita amankan. Karena masih dalam proses lidik, kami selalu maraton lidik, masih belum kami tetapkan, kata Samista. Sekarang karena sudah ada tanda-tanda dengan beberapa bukti maka yang bersangkutan sudah masuk proses penyidikan dan sudah kami tetapkan tersangka. Bukti penahanan sementara dalam hal ini 20 hari pertama sudah ditandatangani oleh Angkum terhitung sejak Sabtu, lanjut dia. Diberitakan sebelumnya, aksi penembakan terjadi di res area KM 45 Jalan Tol Tangerang Merak, Desa Pabuaran, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, pada Kamis, tanggal 21 Februari tahun 2025. Peristiwa ini berlangsung pada dini hari dan mengakibatkan 1 orang meninggal dunia. Korban yang tewas dalam insiden tersebut berinisial IAR, berusia 48 tahun. Setelah kejadian, korban dievakuasi ke RSUD Balaraja, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang. Kasih Humas Polresta Tangerang, Ibda Purbawa, mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan pemeriksaan di lokasi kejadian untuk mengungkap motif dan kronologi penembakan, serta jumlah pelaku yang terlibat. Masih serangkaian penyelidikan untuk mengungkap. Setelah kejadian dan adanya laporan mengenai peristiwa penembakan, Kapolres dan Kasat Reskrim langsung terjun untuk melakukan pengecekan TKP, jelas Purbawa. Sedangkan 1 korban lainnya, berinisial Rap, berusia 60 tahun, masih dalam perawatan intensif akibat luka tembak di punggung sebelah kiri. Untuk 1 korban lainnya masih dalam penanganan medis karena luka tembak di bagian punggung dan juga mengenai tangan sebelah kiri, tambah Purbawa. Bos rental mobil Ilyas Abdurrahman yang tewas ditembak oknum prajurit TNI AL menyisakan duka mendalam bagi pihak keluarga. Atas hal itu, Agam Muhammad Nasruddin, 26 tahun, anak pertama dari Ilyas, meminta pelaku untuk dihukum seberat-beratnya. Agam Muhammad meminta pelaku penembakan dihukum seberat-beratnya karena telah menghabisi nyawa sang ayah. Agam mengaku saat kejadian berlangsung telah menawarkan komunikasi baik-baik, namun pelaku enggan melakukannya. Diketahui hingga kini polisi masih menyelidiki kasus tewasnya Ilyas Abdurrahman di res area kilometer 54 Tol Tangerang Merak Kamis 2 Januari 2025. Terkini pihak kepolisian membagi 2 klaster pelaku. Adapun Kasih Humas Polres Tangerang Ibda Purbawa menyebut bahwa pertama pelaku penggelapan mobil sewaan, lalu yang kedua ialah pelaku penembakan. Dalam klaster penggelapan mobil sewaan, polisi menetapkan Ajat Supriyatna yang menyewa mobil, lalu tersangka I selaku orang yang membantu menggelapkan mobil. Lalu untuk klaster penembakan, polisi tengah berkoordinasi dengan pihak TNI. Kami ingin menegaskan bahwa TNI Angkatan Laut tidak tinggal diam menghadapi permasalahan ini. Kami telah berupaya mengambil langkah cepat dan transparan untuk mencari bukti-bukti guna mengungkap kejadian sebenarnya melalui proses penyelidikan bersama antara Puspomal dan Polda Banten. Saya pertama kali menerima laporan terkait insiden ini pada tanggal 2 Januari 2025 malam sekitar pukul 20.00 dari Asintel Pangku Armada RI bahwa 3 anggota yang pada saat itu berada di Pangkalan Pondok Gayu
yaitu Sertu AA, Sertu RH, dan KLKBA, di mana mereka mengalami pengeroyokan oleh sekitar 15 orang tak dikenal di rest area kilometer 45 tol Merak Tangerang. Insiden berpangkal dari permasalahan pokok yaitu pembelian mobil. Dalam insiden tersebut diakui bahwa salah satu anggota melakukan tindakan penembakan. Setelah diketahui kemudian mengakibatkan korban, 1 orang meninggal dunia dan 1 orang luka-luka. Kami ingin menegaskan bahwa TNI Angkatan Laut tidak tinggal diam menghadapi permasalahan ini. Kami telah berupaya mengambil langkah cepat dan transparan untuk mencari bukti-bukti guna mengungkap kejadian sebenarnya melalui proses penyelidikan bersama antara Puspomal dan Polda Banten. Saya pertama kali menerima laporan terkait insiden ini pada tanggal 2 Januari 2025 malam sekitar pukul 20.00 dari Asintel Pangku Armada RI bahwa 3 anggota yang pada saat itu berada di pangkalan Pondok Gayu, yaitu Sertu AA, Sertu RH, dan KLKBA, di mana mereka mengalami pengeroyokan oleh sekitar 15 orang tak dikenal di rest area kilometer 45 tol Merak Tangerang. Insiden berpangkal dari permasalahan pokok yaitu pembelian mobil. Dalam insiden tersebut diakui bahwa salah satu anggota melakukan tindakan penembakan. Setelah diketahui kemudian mengakibatkan korban, 1 orang meninggal dunia dan 1 orang luka-luka. Saat ini ketiga anggota tersebut proses penyidikan di Puspomal. Baru saja kami telah mengikuti paparan gelar perkara dari Polda Banten, dan di sini juga hadir Bapak Kapolda Banten terkait perkembangan kasus ini. Kemudian bila penyidikan terhadap oknum anggota yang terlibat oleh Puspomal selesai, selanjutnya akan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan atau BAP. TNI Angkatan Laut sangat menghormati proses hukum dengan menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Dalam penjelasan ini tidak ada yang ditutup-tutupi, semua terbuka. Kami ingin menegaskan sikap TNI Angkatan Laut bahwa siapapun anggota kami bila terbukti bersalah, kami akan tindak tegas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di TNI. 3 oknum TNI AL ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penembakan bos rental mobil di rest area KM 45 Tol Merak, Tangerang, Banten pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, dini hari yang menewaskan Ilyas Abdurrahman dan melukai Rap. Ketiga tersangka yakni Sertu A, Sertu Ra, dan Klekba. Dan Puspomal Laskeda TNI Samista mengatakan ketiganya telah ditahan di fasilitas penahanan Puspomal. Ketiganya juga akan menjalani proses penahanan sementara selama 20 hari sejak Sabtu, tanggal 4 Januari tahun 2025. Namun demikian, ia belum menjelaskan lebih jauh terkait pasal apa yang disangkakan kepada ketiganya. Hal itu disampaikan Mia saat konferensi pers di Mako Koarmadari Jakarta Pusat pada Senin, tanggal 6 Januari tahun 2025. Jadi anggota ini sudah ditahan di tempat kami. Dan sesuai dengan surat penahanan dari Angkum, atasan yang berhak menghukum, sudah kami terima. Terhitung karena hari Sabtu yang lalu itu, anggota sebetulnya sudah kita amankan. Karena masih dalam proses lidik, kami selalu maraton lidik, masih belum kami tetapkan, kata Samista. Sekarang karena sudah ada tanda-tanda dengan beberapa bukti maka yang bersangkutan sudah masuk proses penyidikan dan sudah kami tetapkan, tersangka. Bukti penahanan sementara dalam hal ini 20 hari pertama sudah ditandatangani oleh Angkum terhitung sejak Sabtu, lanjut dia. Diberitakan sebelumnya,
Aksi penembakan terjadi di res area KM 45 Jalan Tol Tangerang Merak, Desa Pabuaran, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, pada Kamis, tanggal 21 Februari tahun 2025. Peristiwa ini berlangsung pada dini hari dan mengakibatkan 1 orang meninggal dunia. Korban yang tewas dalam insiden tersebut berinisial IAR, berusia 48 tahun. Setelah kejadian, korban dievakuasi ke RSUD Balaraja, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang. Kasih Humas Polresta Tangerang, Ibda Purbawa, mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan pemeriksaan di lokasi kejadian untuk mengungkap motif dan kronologi penembakan, serta jumlah pelaku yang terlibat. Masih serangkaian penyelidikan untuk mengungkap. Setelah kejadian dan adanya laporan mengenai peristiwa penembakan, Kapolres dan Kasat Reskrim langsung terjun untuk melakukan pengecekan TKP, jelas Purbawa. Sedangkan 1 korban lainnya, berinisial Rap, berusia 60 tahun, masih dalam perawatan intensif akibat luka tembak di punggung sebelah kiri. Untuk 1 korban lainnya masih dalam penanganan medis karena luka tembak di bagian punggung dan juga mengenai tangan sebelah kiri, tambah Purbawa. Bos rental mobil Ilyas Abdurrahman yang tewas ditembak oknum prajurit TNI AL menyisakan duka mendalam bagi pihak keluarga. Atas hal itu, Agam Muhammad Nasruddin, 26 tahun, anak pertama dari Ilyas, meminta pelaku untuk dihukum seberat-beratnya. Agam Muhammad meminta pelaku penembakan dihukum seberat-beratnya karena telah menghabisi nyawa sang ayah. Agam mengaku saat kejadian berlangsung telah menawarkan komunikasi baik-baik, namun pelaku enggan melakukannya. Diketahui hingga kini polisi masih menyelidiki kasus tewasnya Ilyas Abdurrahman di res area kilometer 54 Tol Tangerang Merak Kamis 2 Januari 2025. Terkini pihak kepolisian membagi 2 klaster pelaku. Adapun Kasih Humas Polres Tangerang Ibda Purbawa menyebut bahwa pertama pelaku penggelapan mobil sewaan, lalu yang kedua ialah pelaku penembakan. Dalam klaster penggelapan mobil sewaan, polisi menetapkan Ajat Supriyatna yang menyewa mobil, lalu tersangka I selaku orang yang membantu menggelapkan mobil. Lalu untuk klaster penembakan, polisi tengah berkoordinasi dengan pihak TNI. Kami ingin menegaskan bahwa TNI Angkatan Laut tidak tinggal diam menghadapi permasalahan ini. Kami telah berupaya mengambil langkah cepat dan transparan untuk mencari bukti-bukti guna mengungkap kejadian sebenarnya melalui proses penyelidikan bersama antara Puspommal dan Polda Banten. Saya pertama kali menerima laporan terkait insiden ini pada tanggal 2 Januari 2025 malam sekitar pukul 20.00 dari Asintel Pangku Armada RI bahwa 3 anggota yang pada saat itu berada di pangkalan Pondok Gayu, yaitu Sertu AA, Sertu RH, dan KLKBA, di mana mereka mengalami pengeroyokan oleh sekitar 15 orang tak dikenal di res area kilometer 45 Tol Merak Tangerang. Insiden berpangkal dari permasalahan pokok yaitu pembelian mobil. Dalam insiden tersebut diakui bahwa salah satu anggota melakukan tindakan penembakan. Setelah diketahui kemudian mengakibatkan korban, 1 orang meninggal dunia dan 1 orang luka-luka. Kami ingin menegaskan bahwa TNI Angkatan Laut tidak tinggal diam menghadapi permasalahan ini. Kami telah berupaya mengambil langkah cepat dan transparan untuk mencari bukti-bukti guna mengungkap kejadian sebenarnya melalui proses penyelidikan bersama antara Puspommal dan Polda Banten. Saya pertama kali menerima laporan terkait insiden ini pada tanggal 2 Januari 2025
malam sekitar pukul 20.00 dari Asintel Pangku Armada RI bahwa 3 anggota yang pada saat itu berada di pangkalan Pondok Gayu, yaitu Sertu AA, Sertu RH, dan KLKBA, di mana mereka mengalami pengeroyokan oleh sekitar 15 orang tak dikenal di rest area kilometer 45 tol Merak Tangerang. Insiden berpangkal dari permasalahan pokok, yaitu pembelian mobil. Dalam insiden tersebut diakui bahwa salah satu anggota melakukan tindakan penembakan. Setelah diketahui kemudian mengakibatkan korban, 1 orang meninggal dunia dan 1 orang luka-luka. Saat ini ketiga anggota tersebut proses penyidikan di Puspomal. Baru saja kami telah mengikuti paparan gelar perkara dari Polda Banten, dan di sini juga hadir Bapak Kapolda Banten terkait perkembangan kasus ini. Kemudian bila penyidikan terhadap oknum anggota yang terlibat oleh Puspomal selesai, selanjutnya akan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan atau BAP. TNI Angkatan Laut sangat menghormati proses hukum dengan menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Dalam penjelasan ini tidak ada yang ditutup-tutupi, semua terbuka. Kami ingin menegaskan sikap TNI Angkatan Laut bahwa siapapun anggota kami bila terbukti bersalah, kami akan tindak tegas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di TNI. 3 oknum TNI AL ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penembakan bos rental mobil di rest area KM 45 Tol Merak, Tangerang, Banten pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, dini hari yang menewaskan Ilyas Abdurrahman dan melukai Rap. Ketiga tersangka yakni Sertu A, Sertura, dan Klekba. Dan Puspomal Laskeda TNI Samista mengatakan ketiganya telah ditahan di fasilitas penahanan Puspomal. Ketiganya juga akan menjalani proses penahanan sementara selama 20 hari sejak Sabtu, tanggal 4 Januari tahun 2025. Namun demikian, ia belum menjelaskan lebih jauh terkait pasal apa yang disangkakan kepada ketiganya. Hal itu disampaikan Mia saat konferensi pers di Mako Koarmadari Jakarta Pusat pada Senin, tanggal 6 Januari tahun 2025. Jadi anggota ini sudah ditahan di tempat kami. Dan sesuai dengan surat penahanan dari Angkum, atasan yang berhak menghukum, sudah kami terima. Terhitung karena hari Sabtu yang lalu itu, anggota sebetulnya sudah kita amankan. Karena masih dalam proses lidik, kami selalu maraton lidik, masih belum kami tetapkan, kata Samista. Sekarang karena sudah ada tanda-tanda dengan beberapa bukti maka yang bersangkutan sudah masuk proses penyidikan dan sudah kami tetapkan tersangka. Bukti penahanan sementara dalam hal ini 20 hari pertama sudah ditandatangani oleh Angkum terhitung sejak Sabtu, lanjut dia. Diberitakan sebelumnya, aksi penembakan terjadi di rest area KM 45 Jalan Tol Tangerang Merak, Desa Pabuaran, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, pada Kamis, tanggal 21 Februari tahun 2025. Peristiwa ini berlangsung pada dini hari dan mengakibatkan 1 orang meninggal dunia. Korban yang tewas dalam insiden tersebut berinisial IAR, berusia 48 tahun. Setelah kejadian, korban dievakuasi ke RSUD Balaraja, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang. Kasih Humas Polresta Tangerang, Ibda Purbawa, mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan pemeriksaan di lokasi kejadian untuk mengungkap motif dan kronologi penembakan, serta jumlah pelaku yang terlibat. Masih serangkaian penyelidikan untuk mengungkap. Setelah kejadian dan adanya laporan mengenai peristiwa penembakan, Kapolres dan Kasat Reskrim langsung terjun untuk melakukan pengecekan TKP, jelas Purbawa. Sedangkan 1 korban lainnya, berinisial Rap, berusia 60 tahun, masih dalam perawatan intensif akibat luka tembak di punggung sebelah kiri.
Untuk satu korban lainnya masih dalam penanganan medis karena luka tembak di bagian punggung dan juga mengenai tangan sebelah kiri, tambah Purbawa. Bos rental mobil Ilyas Abdurrahman yang tewas ditembak oknum prajurit TNI AL menyisakan duka mendalam bagi pihak keluarga. Atas hal itu, Agam Muhammad Nasruddin, 26 tahun, anak pertama dari Ilyas, meminta pelaku untuk dihukum seberat-beratnya. Agam Muhammad meminta pelaku penembakan dihukum seberat-beratnya karena telah menghabisi nyawa sang ayah. Agam mengaku saat kejadian berlangsung telah menawarkan komunikasi baik-baik, namun pelaku enggan melakukannya. Diketahui hingga kini polisi masih menyelidiki kasus tewasnya Ilyas Abdurrahman di res area kilometer 54 Tol Tangerang Merak Kamis 2 Januari 2025. Terkini pihak kepolisian membagi dua klaster pelaku. Adapun Kasih Humas Polres Tangerang Ibda Purbawa menyebut bahwa pertama pelaku penggelapan mobil sewaan, lalu yang kedua ialah pelaku penembakan. Dalam klaster penggelapan mobil sewaan, polisi menetapkan Ajat Supriyatna yang menyewa mobil, lalu tersangka I selaku orang yang membantu menggelapkan mobil. Lalu untuk klaster penembakan, polisi tengah berkoordinasi dengan pihak TNI. Kami ingin menegaskan bahwa TNI Angkatan Laut tidak tinggal diam menghadapi permasalahan ini. Kami telah berupaya mengambil langkah cepat dan transparan untuk mencari bukti-bukti guna mengungkap kejadian sebenarnya melalui proses penyelidikan bersama antara Puspomal dan Polda Banten. Saya pertama kali menerima laporan terkait insiden ini pada tanggal 2 Januari 2025 malam sekitar pukul 20.00 dari Asintel Pangku Armada RI bahwa 3 anggota yang pada saat itu berada di pangkalan Pondok Gayu, yaitu Sertu AA, Sertu RH, dan KLKBA, di mana mereka mengalami pengeroyokan oleh sekitar 15 orang tak dikenal di res area kilometer 45 Tol Merak Tangerang. Insiden berpangkal dari permasalahan pokok yaitu pembelian mobil. Dalam insiden tersebut diakui bahwa salah satu anggota melakukan tindakan penembakan. Setelah diketahui kemudian mengakibatkan korban, 1 orang meninggal dunia dan 1 orang luka-luka. Kami ingin menegaskan bahwa TNI Angkatan Laut tidak tinggal diam menghadapi permasalahan ini. Kami telah berupaya mengambil langkah cepat dan transparan untuk mencari bukti-bukti guna mengungkap kejadian sebenarnya melalui proses penyelidikan bersama antara Puspomal dan Polda Banten. Saya pertama kali menerima laporan terkait insiden ini pada tanggal 2 Januari 2025 malam sekitar pukul 20.00 dari Asintel Pangku Armada RI bahwa 3 anggota yang pada saat itu berada di pangkalan Pondok Gayu, yaitu Sertu AA, Sertu RH, dan KLKBA, di mana mereka mengalami pengeroyokan oleh sekitar 15 orang tak dikenal di res area kilometer 45 Tol Merak Tangerang. Insiden berpangkal dari permasalahan pokok yaitu pembelian mobil. Dalam insiden tersebut diakui bahwa salah satu anggota melakukan tindakan penembakan. Setelah diketahui kemudian mengakibatkan korban, 1 orang meninggal dunia dan 1 orang luka-luka. Saat ini ketiga anggota tersebut proses penyidikan di Puspomal. Baru saja kami telah mengikuti paparan gelar perkara dari Polda Banten, dan di sini juga hadir Bapak Kapolda Banten terkait perkembangan kasus ini. Kemudian bila penyidikan terhadap oknum anggota yang terlibat
oleh Puspomal selesai, selanjutnya akan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan atau BAP. TNI Angkatan Laut sangat menghormati proses hukum dengan menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Dalam penjelasan ini tidak ada yang ditutup-tutupi, semua terbuka. Kami ingin menegaskan sikap TNI Angkatan Laut bahwa siapapun anggota kami bila terbukti bersalah, kami akan tindak tegas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di TNI. 3 oknum TNI AL ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penembakan bos rental mobil di res area KM 45 Tol Merak, Tangerang, Banten pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, dini hari yang menewaskan Ilyas Abdurrahman dan melukai Rap. Ketiga tersangka yakni Sertu A, Sertura, dan Klekba. Dan Puspomal Laskeda TNI Samista mengatakan ketiganya telah ditahan di fasilitas penahanan Puspomal. Ketiganya juga akan menjalani proses penahanan sementara selama 20 hari sejak Sabtu, tanggal 4 Januari tahun 2025. Namun demikian, ia belum menjelaskan lebih jauh terkait pasal apa yang disangkakan kepada ketiganya. Hal itu disampaikan Mia saat konferensi pers di Mako Koarmadari Jakarta Pusat pada Senin, tanggal 6 Januari tahun 2025. Jadi anggota ini sudah ditahan di tempat kami. Dan sesuai dengan surat penahanan dari Angkum, atasan yang berhak menghukum, sudah kami terima. Terhitung karena hari Sabtu yang lalu itu, anggota sebetulnya sudah kita amankan. Karena masih dalam proses lidik, kami selalu maraton lidik, masih belum kami tetapkan, kata Samista. Sekarang karena sudah ada tanda-tanda dengan beberapa bukti maka yang bersangkutan sudah masuk proses penyidikan dan sudah kami tetapkan tersangka. Bukti penahanan sementara dalam hal ini 20 hari pertama sudah ditandatangani oleh Angkum terhitung sejak Sabtu, lanjut dia. Diberitakan sebelumnya, aksi penembakan terjadi di res area KM 45 Jalan Tol Tangerang Merak, Desa Pabuaran, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, pada Kamis, tanggal 21 Februari tahun 2025. Peristiwa ini berlangsung pada dini hari dan mengakibatkan 1 orang meninggal dunia. Korban yang tewas dalam insiden tersebut berinisial IAR, berusia 48 tahun. Setelah kejadian, korban dievakuasi ke RSUD Balaraja, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang. Kasih Humas Polresta Tangerang, Ibda Purbawa, mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan pemeriksaan di lokasi kejadian untuk mengungkap motif dan kronologi penembakan, serta jumlah pelaku yang terlibat. Masih serangkaian penyelidikan untuk mengungkap. Setelah kejadian dan adanya laporan mengenai peristiwa penembakan, Kapolres dan Kasat Reskrim langsung terjun untuk melakukan pengecekan TKP, jelas Purbawa. Sedangkan 1 korban lainnya, berinisial Rap, berusia 60 tahun, masih dalam perawatan intensif akibat luka tembak di punggung sebelah kiri. Untuk 1 korban lainnya masih dalam penanganan medis karena luka tembak di bagian punggung dan juga mengenai tangan sebelah kiri, tambah Purbawa. Bos rental mobil Ilyas Abdurrahman yang tewas ditembak oknum prajurit TNI AL menyisakan duka mendalam bagi pihak keluarga. Atas hal itu, Agam Muhammad Nasruddin, 26 tahun, anak pertama dari Ilyas, meminta pelaku untuk dihukum seberat-beratnya. Agam Muhammad meminta pelaku penembakan dihukum seberat-beratnya karena telah menghabisi nyawa sang ayah. Agam mengaku saat kejadian berlangsung telah menawarkan komunikasi baik-baik, namun pelaku enggan melakukannya. Diketahui hingga kini polisi masih menyelidiki kasus tewasnya Ilyas Abdurrahman di res area kilometer 54 Tol Tangerang Merak Kamis 2 Januari 2025.
Terkini pihak kepolisian membagi dua klaster pelaku. Adapun Kasih Humas Polres Tangerang Ibda Purbawa menyebut bahwa pertama pelaku penggelapan mobil sewaan, lalu yang kedua ialah pelaku penembakan. Dalam klaster penggelapan mobil sewaan, polisi menetapkan Ajat Supriyatna yang menyewa mobil, lalu tersangka I selaku orang yang membantu menggelapkan mobil. Lalu untuk klaster penembakan, polisi tengah berkoordinasi dengan pihak TNI. Kami ingin menegaskan bahwa TNI Angkatan Laut tidak tinggal diam menghadapi permasalahan ini. Kami telah berupaya mengambil langkah cepat dan transparan untuk mencari bukti-bukti guna mengungkap kejadian sebenarnya melalui proses penyelidikan bersama antara Puspomal dan Polda Banten. Saya pertama kali menerima laporan terkait insiden ini pada tanggal 2 Januari 2025 malam sekitar pukul 20.00 dari Asintel Pangku Armada RI bahwa 3 anggota yang pada saat itu berada di pangkalan Pondok Gayu, yaitu Sertu AA, Sertu RH, dan KLKBA, di mana mereka mengalami pengeroyokan oleh sekitar 15 orang tak dikenal di rest area kilometer 45 tol Merak Tangerang. Insiden berpangkal dari permasalahan pokok yaitu pembelian mobil. Dalam insiden tersebut diakui bahwa salah satu anggota melakukan tindakan penembakan. Setelah diketahui kemudian mengakibatkan korban, 1 orang meninggal dunia dan 1 orang luka-luka. Kami ingin menegaskan bahwa TNI Angkatan Laut tidak tinggal diam menghadapi permasalahan ini. Kami telah berupaya mengambil langkah cepat dan transparan untuk mencari bukti-bukti guna mengungkap kejadian sebenarnya melalui proses penyelidikan bersama antara Puspomal dan Polda Banten. Saya pertama kali menerima laporan terkait insiden ini pada tanggal 2 Januari 2025 malam sekitar pukul 20.00 dari Asintel Pangku Armada RI bahwa 3 anggota yang pada saat itu berada di pangkalan Pondok Gayu, yaitu Sertu AA, Sertu RH, dan KLKBA, di mana mereka mengalami pengeroyokan oleh sekitar 15 orang tak dikenal di rest area kilometer 45 tol Merak Tangerang. Insiden berpangkal dari permasalahan pokok yaitu pembelian mobil. Dalam insiden tersebut diakui bahwa salah satu anggota melakukan tindakan penembakan. Setelah diketahui kemudian mengakibatkan korban, 1 orang meninggal dunia dan 1 orang luka-luka. Saat ini ketiga anggota tersebut proses penyidikan di Puspomal. Baru saja kami telah mengikuti paparan gelar perkara dari Polda Banten, dan di sini juga hadir Bapak Kapolda Banten terkait perkembangan kasus ini. Kemudian bila penyidikan terhadap oknum anggota yang terlibat oleh Puspomal selesai, selanjutnya akan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan atau BAP. TNI Angkatan Laut sangat menghormati proses hukum dengan menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Dalam penjelasan ini tidak ada yang ditutup-tutupi, semua terbuka. Kami ingin menegaskan sikap TNI Angkatan Laut bahwa siapapun anggota kami bila terbukti bersalah, kami akan tindak tegas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di TNI. 3 oknum TNI AL ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penembakan bos rental mobil di rest area KM 45 Tol Merak, Tangerang, Banten pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, dini hari yang menewaskan Ilyas Abdurrahman dan melukai Rab. Ketiga tersangka yakni Sertu A, Sertura, dan Klekba.
Dan Puspomal Laskeda TNI Samista mengatakan ketiganya telah ditahan di fasilitas penahanan Puspomal. Ketiganya juga akan menjalani proses penahanan sementara selama 20 hari sejak Sabtu, tanggal 4 Januari tahun 2025. Namun demikian, ia belum menjelaskan lebih jauh terkait pasal apa yang disangkakan kepada ketiganya. Hal itu disampaikan Mia saat konferensi pers di Mako Koarmadari, Jakarta Pusat pada Senin, tanggal 6 Januari tahun 2025. Jadi anggota ini sudah ditahan di tempat kami. Dan sesuai dengan surat penahanan dari Angkum, atasan yang berhak menghukum, sudah kami terima. Terhitung karena hari Sabtu yang lalu itu, anggota sebetulnya sudah kita amankan. Karena masih dalam proses lidik, kami selalu maraton lidik, masih belum kami tetapkan, kata Samista. Sekarang karena sudah ada tanda-tanda dengan beberapa bukti maka yang bersangkutan sudah masuk proses penyidikan dan sudah kami tetapkan tersangka. Bukti penahanan sementara dalam hal ini 20 hari pertama sudah ditandatangani oleh Angkum terhitung sejak Sabtu, lanjut dia. Diberitakan sebelumnya, aksi penembakan terjadi di res area KM 45 Jalan Tol Tangerang Merak, Desa Pabuaran, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, pada Kamis, tanggal 21 Februari tahun 2025. Peristiwa ini berlangsung pada dini hari dan mengakibatkan 1 orang meninggal dunia. Korban yang tewas dalam insiden tersebut berinisial IAR, berusia 48 tahun. Setelah kejadian, korban dievakuasi ke RSUD Balaraja, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang. Kasih Humas Polresta Tangerang, Ibda Purbawa, mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan pemeriksaan di lokasi kejadian untuk mengungkap motif dan kronologi penembakan, serta jumlah pelaku yang terlibat. Masih serangkaian penyelidikan untuk mengungkap. Setelah kejadian dan adanya laporan mengenai peristiwa penembakan, Kapolres dan Kasat Reskrim langsung terjun untuk melakukan pengecekan TKP, jelas Purbawa. Sedangkan 1 korban lainnya, berinisial Rap, berusia 60 tahun, masih dalam perawatan intensif akibat luka tembak di punggung sebelah kiri. Untuk 1 korban lainnya masih dalam penanganan medis karena luka tembak di bagian punggung dan juga mengenai tangan sebelah kiri, tambah Purbawa. Bos rental mobil Ilyas Abdurrahman yang tewas ditembak oknum prajurit TNI AL menyisakan duka mendalam bagi pihak keluarga. Atas hal itu, Agam Muhammad Nasruddin, 26 tahun, anak pertama dari Ilyas, meminta pelaku untuk dihukum seberat-beratnya. Agam Muhammad meminta pelaku penembakan dihukum seberat-beratnya karena telah menghabisi nyawa sang ayah. Agam mengaku saat kejadian berlangsung telah menawarkan komunikasi baik-baik, namun pelaku enggan melakukannya. Diketahui hingga kini polisi masih menyelidiki kasus tewasnya Ilyas Abdurrahman di res area kilometer 54 Tol Tangerang Merak Kamis 2 Januari 2025. Terkini pihak kepolisian membagi 2 klaster pelaku. Adapun Kasih Humas Polres Tangerang Ibda Purbawa menyebut bahwa pertama pelaku penggelapan mobil sewaan, lalu yang kedua ialah pelaku penembakan. Dalam klaster penggelapan mobil sewaan, polisi menetapkan Ajat Supriyatna yang menyewa mobil, lalu tersangka I selaku orang yang membantu menggelapkan mobil. Lalu untuk klaster penembakan, polisi tengah berkoordinasi dengan pihak TNI. Kami ingin menegaskan bahwa TNI Angkatan Laut tidak tinggal diam menghadapi permasalahan ini. Kami telah berupaya mengambil langkah cepat dan transparan untuk mencari bukti-bukti guna mengungkap kejadian sebenarnya melalui proses penyelidikan bersama antara Puspomal dan Polda Banten. Saya pertama kali menerima laporan terkait insiden ini pada tanggal 2 Januari 2025 malam sekitar pukul 20.00 dari Asintel Pangku Armada RI bahwa 3 anggota yang pada saat itu berada di Pangkalan Pondok Gayu
yaitu Sertu AA, Sertu RH, dan KLKBA, di mana mereka mengalami pengeroyokan oleh sekitar 15 orang tak dikenal di rest area kilometer 45 tol Merak Tangerang. Insiden berpangkal dari permasalahan pokok yaitu pembelian mobil. Dalam insiden tersebut diakui bahwa salah satu anggota melakukan tindakan penembakan. Setelah diketahui kemudian mengakibatkan korban, 1 orang meninggal dunia dan 1 orang luka-luka. Kami ingin menegaskan bahwa TNI Angkatan Laut tidak tinggal diam menghadapi permasalahan ini. Kami telah berupaya mengambil langkah cepat dan transparan untuk mencari bukti-bukti guna mengungkap kejadian sebenarnya melalui proses penyelidikan bersama antara Puspomal dan Polda Banten. Saya pertama kali menerima laporan terkait insiden ini pada tanggal 2 Januari 2025 malam sekitar pukul 20.00 dari Asintel Pangku Armada RI bahwa 3 anggota yang pada saat itu berada di pangkalan Pondok Gayu, yaitu Sertu AA, Sertu RH, dan KLKBA, di mana mereka mengalami pengeroyokan oleh sekitar 15 orang tak dikenal di rest area kilometer 45 tol Merak Tangerang. Insiden berpangkal dari permasalahan pokok yaitu pembelian mobil. Dalam insiden tersebut diakui bahwa salah satu anggota melakukan tindakan penembakan. Setelah diketahui kemudian mengakibatkan korban, 1 orang meninggal dunia dan 1 orang luka-luka. Saat ini ketiga anggota tersebut proses penyidikan di Puspomal. Baru saja kami telah mengikuti paparan gelar perkara dari Polda Banten, dan di sini juga hadir Bapak Kapolda Banten terkait perkembangan kasus ini. Kemudian bila penyidikan terhadap oknum anggota yang terlibat oleh Puspomal selesai, selanjutnya akan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan atau BAP. TNI Angkatan Laut sangat menghormati proses hukum dengan menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Dalam penjelasan ini tidak ada yang ditutup-tutupi, semua terbuka. Kami ingin menegaskan sikap TNI Angkatan Laut bahwa siapapun anggota kami bila terbukti bersalah, kami akan tindak tegas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di TNI. 3 oknum TNI AL ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penembakan bos rental mobil di rest area KM 45 Tol Merak, Tangerang, Banten pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, dini hari yang menewaskan Ilyas Abdurrahman dan melukai Rap. Ketiga tersangka yakni Sertu A, Sertura, dan Klekba. Dan Puspomal Laskeda TNI Samista mengatakan ketiganya telah ditahan di fasilitas penahanan Puspomal. Ketiganya juga akan menjalani proses penahanan sementara selama 20 hari sejak Sabtu, tanggal 4 Januari tahun 2025. Namun demikian, ia belum menjelaskan lebih jauh terkait pasal apa yang disangkakan kepada ketiganya. Hal itu disampaikan Mia saat konferensi pers di Mako Koarmadari Jakarta Pusat pada Senin, tanggal 6 Januari tahun 2025. Jadi anggota ini sudah ditahan di tempat kami. Dan sesuai dengan surat penahanan dari Angkum, atasan yang berhak menghukum, sudah kami terima. Terhitung karena hari Sabtu yang lalu itu, anggota sebetulnya sudah kita amankan. Karena masih dalam proses lidik, kami selalu maraton lidik, masih belum kami tetapkan, kata Samista. Sekarang karena sudah ada tanda-tanda dengan beberapa bukti maka yang bersangkutan sudah masuk proses penyidikan dan sudah kami tetapkan, tersangka. Bukti penahanan sementara dalam hal ini 20 hari pertama sudah ditandatangani oleh Angkum terhitung sejak Sabtu, lanjut dia. Diberitakan sebelumnya,
Aksi penembakan terjadi di res area KM 45 Jalan Tol Tangerang Merak, Desa Pabuaran, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, pada Kamis, tanggal 21 Februari tahun 2025. Peristiwa ini berlangsung pada dini hari dan mengakibatkan 1 orang meninggal dunia. Korban yang tewas dalam insiden tersebut berinisial IAR, berusia 48 tahun. Setelah kejadian, korban dievakuasi ke RSUD Balaraja, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang. Kasih Humas Polresta Tangerang, Ibda Purbawa, mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan pemeriksaan di lokasi kejadian untuk mengungkap motif dan kronologi penembakan, serta jumlah pelaku yang terlibat. Masih serangkaian penyelidikan untuk mengungkap. Setelah kejadian dan adanya laporan mengenai peristiwa penembakan, Kapolres dan Kasat Reskrim langsung terjun untuk melakukan pengecekan TKP, jelas Purbawa. Sedangkan 1 korban lainnya, berinisial Rap, berusia 60 tahun, masih dalam perawatan intensif akibat luka tembak di punggung sebelah kiri. Untuk 1 korban lainnya masih dalam penanganan medis karena luka tembak di bagian punggung dan juga mengenai tangan sebelah kiri, tambah Purbawa. Bos rental mobil Ilyas Abdurrahman yang tewas ditembak oknum